semua. Hari ini kita akan belajar mengenai prosedur pengujian hipotesis. Ya, ini ada di dalam modul 2, modul yang kedua, kuliah ketiga dan keempat. Ya. Di sini sudah ada 5 prosedur untuk menguji hipotesis. Di pembahasan yang sebelumnya kita sudah mengetahui hipotesis adalah dugaan sementara. Ya, jadi perlu diuji apakah dugaan tersebut tepat atau tidak. Nah, langkah pertama merumuskan hipotesis. Ada 2, H0 dan HA. Kemudian menentukan tingkat signifikansi, ini yang kita kenal dengan alfa. Yang ketiga, menghitung nilai statistik penguji, nama lainnya Z hitung. Yang keempat, menentukan nilai kritis atau Z tabel. Yang kelima, kesimpulan dan interpretasi. Ini langkah harus dikerjakan secara urut. Baik, kita langsung pada soal. Contoh 1 ya, terdapat di dalam slide 30. Ini mengenai uji populasi untuk rata-rata 2 sisi. Nah, perlu diketahui 2 sisi karena apa? Di dalam kasus tersebut ada pernyataan bahwa perusahaan akan menguji apakah terdapat perubahan rata-rata penjualan meja atau tidak, ya. Apakah terdapat perubahan rata-rata penjualan atau tidak? Nah, perubahan rata-rata ini bisa 2, ya. Bisa lebih dari, ya, bisa lebih besar dari yang sebelum perbaikan metode pemasaran, dan kurang dari itu, ya. Nah, jadi itu disebut dengan rata-rata 2 sisi. Bisa sisi kiri, bisa sisi kanan, belum pasti, ya. Makanya disebut 2 sisi. Oke, kita lanjut pada kasusnya. Diketahui rata-rata populasi 200, ini 200 meja. Nggak bisa diterusin. 200 meja, standar deviasi populasinya 16, N50 X bar atau rata-rata sampel 203,5. Untuk menghitung untuk masuk pada kasus ini, ya, prosedur uji hipotesis, kita mulai dari yang pertama. Rumuskan hipotesis. H0 mu sama dengan 200. Ingat ya, kalau H0 itu pakai tanda HA berarti lawannya sama dengan, tidak sama dengan. Nah, nanti kita kasih keterangan. Mu di sini apa? Rata-rata penjualan meja, ya, rata-rata penjualan meja. Tidak boleh mu adalah penjualan meja, salah. Harus ada kata rata-ratanya, ya, rata-rata penjualan meja. Menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Alfa sama dengan 0,05. Langkah yang ketiga adalah menghitung nilai Z
uji, statistik penguji ya. Biasanya di statistik. Nah, untuk kasus ini kita harus menghitung ya. Ada rumusnya untuk menghitung nilai Z. X bar min mu dibagi Oke. Ini rumusnya. Harus diingat baik-baik ya. Oke. Kita mulai perhitungannya ya. Z sama dengan X bar di soal 203 ya, 0,5 dikurangi mu diketahui 200 dibagi standar deviasi 16 per akar dari 50 ya. Kita lanjut ke ini ya. Terus 203,5 minus 200 dibagi 16 per akar dari 50 adalah 7,07. Nanti kalian bisa hitung sendiri juga ya pakai kalkulator. Temu 3,5 dibagi 16 bagi 7,07 2,26 3,5 dibagi 2,26 1,50. Ini nilai Z. Saya hitung. Langkah keempat. Menentukan nilai kritis atau kita sebut set tabel. Caranya bagaimana? Kita perlu menggambarkan kurva lonceng ya untuk menentukan daerah penolakan dan daerah penerimaan. Median sama dengan 0 dan nilai tengahnya 0. Semakin ke kanan positif, semakin ke kiri ini negatif ya. Jadi nilai kritis itu harus membatasi ya, membatasi antara ruang penerimaan H0 dan ruang penolakan H0. Jadi ruang ini yang diarsir di dalam garis kritis ya, ini garis kritis ya, batas kritis ini juga sama. Jadi ini batasnya. Jika nilai Z hitung kita ada di dalam daerah ini, berarti itu berarti kita menerima H0. Dan kalau di luar ini, di luar batas kritis, ini kita tolak H0
H0. Tolak H0. Oke. Nah, berapa nilai kritisnya? Kita cek di dalam tabel normal. Nah, untuk diketahui tadi ya, alfa kita adalah 0, alfa kita adalah 0,05. Nah, karena ada dua sisi yang kita uji, maka 0,05 harus dibagi 2 sehingga ketemu 0,025. Nah, ini adalah tingkat kesalahan atau tingkat error dari ruang kiri dan ruang kanan, masing-masing 0,025. Nah, besar ruang ini sama dengan berapa? 0,5. 0,5 kurang 0,025 sama dengan 0,475. Cek dalam tabel. Ini akan ketemu nilai Z tabel 1,96. Ini nilai kritisnya. Kita letakkan di sini ya. 1,96 karena ini di sisi kanan plus, ini juga 1,96, ini di sisi kiri jadi minus. Nah, kita menerima H0 atau menolak H0. Kita lihat angka Z hitung. Z hitung ketemu 1,55. Nilai Z hitung ini jatuh di daerah sini ya, 1,55. Ternyata dia ada di daerah penerimaan H0. Kalau ada yang bertanya kenapa di sini posisinya? Nah, perhatikan, semakin ke kanan angkanya semakin besar, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1,96 dan 1,55, 1,55 dulu ya. Jadi dia jatuhnya di daerah yang diarsir ini. Terima H0. Itu yang menjadi kesimpulan kita. Kesimpulan adalah H0 diterima. Yang berarti apa? Kita lihat H0-nya apa ya? Rumusannya H0 tadi apa? H0 adalah rata-rata penjualan meja itu sama dengan 200. Balik lagi ke sini, H0 diterima artinya rata-rata penjualan meja adalah 200. Meskipun jadi tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan penjualan, perubahan rata-rata penjualan penjualan meja. Terjawab ya hipotesisnya bahwa rata-rata penjualan meja tetap 200, tidak ada perubahan. Ini diyakini dengan tingkat kepercayaan, jangan lupa ini ditambah ya. Ini diyakini dengan tingkat kepercayaan 95%. Titik. Oke, sampai di situ untuk prosedur pengujian hipotesis untuk kasus standar deviasi populasi diketahui untuk rata-rata dua sisi.